Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama kembali mengkaji pelajaran Al-Qur'an hadis. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbahagia, marilah untuk pelajaran hari ini kita awali sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini Al-Qur'an hadis kita akan belajar tentang hukum tafkhim, tarkik dan jawazul wajhain. Hukum tafkhim itu adalah bacaan tebal. Sedangkan tarkik artinya adalah bacaan tipis. Dan jawazul wajhain adalah bacaan yang bisa dua cara. Bisa membaca dengan tafkhim, bisa juga dengan membaca dengan tarkik. Nah, anak-anak diharapkan nanti setelah anak-anak mempelajari tentang hukum tafkhim, tarkik, dan jawazul wajhain, anak-anak bisa memahami, kemudian nanti bisa mempraktekkan di dalam membaca Al-Quran. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita. Yang pertama terlebih dahulu kita belajar tentang hukum bacaan lam. Hukum bacaan lam. Karena nanti bacaan tafkhim, tarkik, dan jawazul wajhain itu nanti ada bacaan hukum ro' juga. Tetapi pada kesempatan kali ini kita bahas terlebih dahulu hukum bacaan lam. Nah, hukum bacaan lam anak-anak secara umum di dalam Al-Quran itu hukumnya bacaannya dibaca tarkik. Jadi secara umum hukum bacaan lam di dalam Al-Quran itu dibaca tarkik, yaitu tipis. Kecuali pada lafal jalalah. Yaitu lafal Allah. Nah, di dalam lafal Allah ada dua bagian. Nah, di dalam hukum bacaan lam, lafal jalalah yaitu lafal Allah, ada dua bacaan. Perhatikan ini panahnya. Yang pertama, hukum bacaan lam pada lafal Allah itu tafkhim atau taglid atau artinya tebal. Jadi hukum lam pada bacaan jalalah lafal Allah yang pertama adalah tafkhim, atau ada juga yang menyebutkan adalah taglid, yaitu tebal. Sedangkan yang kedua, anak-anak, hukum bacaan lam pada lafal jalalah adalah tarkik, yaitu tipis. Nah, bagaimana nanti kita bacaan lam pada lafal Allah yang tafkhim, yang tarkik? Mari kita lebih lanjut lagi pelajaran kita adalah bacaan tafkhim atau taglid. Nah, bacaan tafkhim atau taglid yang artinya tebal yaitu apabila ada huruf lam dalam lafal jalalah, dalam lafal Allah yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Sekali lagi, Bapak ulang. Hukum tafkhim atau taglid atau yang dibaca tebal, lam yang dibaca tebal pada huruf lafal jalalah atau pada lafal Allah kalau lafal Allah tersebut didahului huruf yang berharokat fathah atau berharokat dhammah. Maka kalau ada lafal Allah didahului harokat fathah atau dhammah dibaca tafkhim, dibaca tebal. Bagaimana cara mengucapkannya? Cara mengucapkannya adalah bibir kita agak maju ke depan, agak menjorok kedua bibir kita ke depan. Contoh, di sini dicontohkan, perhatikan semuanya. Ada lafal la ilaha illallah. Nah, nggak boleh dibaca la ilaha illallah. Nah, nggak boleh. Karena lafal Allah didahului harokat fathah. Maka bacanya
kedua bibir kita agak maju ke depan. La ilaha illallah. Kemudian ada lagi contoh syahidallah. Syahidallah, nggak boleh syahidallah, nggak boleh. Nggak boleh syahidallah, nggak boleh, tapi syahidallah. Nah, coba ditirukan bersama-sama. Syahidallah. Ya, terima kasih. Sekali lagi, syahidallah. Baik. Nah, itu kalau di harakat fathah. Kemudian kalau yang di dalam harakat dhamma, contohnya warahmatullahi. Warahmatullahi. Nggak boleh dibaca warahmatullah. Nah, tapi harus baca warahmatullah. Kedua bibir kita maju ke depan. Warahmatullah. Nah, ini tafhim namanya. Abdullah. 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 Nggak boleh Abdullah. Nah, nggak boleh Abdullah. Tapi Abdullah. Itu namanya bacaan tafhim. Cara bacanya kedua bibir kita menjorok atau maju ke depan. Ya, contohnya tadi syahidallah. Kalau yang tidak harga doma abdullah. Coba ditirukan anak-anak. Syahidallah. Ya, bagus. Kemudian abdullah. Ya, bagus. Ini yang lafal lam pada lafal jalalah yang dibaca tebal kalau lafal Allah didahului harokat fathah dan harokat dom atau harokat dom. Bisa dipahami ya anak-anak kaidah tafhim, bacaan tafhim pada lam lafal Allah. Kemudian selanjutnya anak-anak bacaan tarkik. Nah, tarkik artinya adalah tipis. Nah, kapan lafal Allah dibaca tipis lamnya? Apabila lafal jalalah, lafal Allah didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, harokat yang di bawah. Sekali lagi, lafal jalalah, lafal Allah yang didahului harokat kasroh. Nah, maka cara bacanya adalah tipis, mulut kita tidak menjorok ke depan. Mulut kita, kedua bibir kita tidak maju ke depan. Contohnya, fi dinillahi afwaja. Ini Pak Guru tekankan kata-kata dinillah, ya. Dinillah. Fi dinillahi afwaja. Fi rasulillah. Rasulillah. Nggak boleh rasulillah. Nggak boleh. Bismillah. Bismillah. Tipis. Bismillah. Nah, ini anak-anak. Ini bacaan kaitannya dengan lafal pada lafal jalalah yang dibaca tarkik. Jadi perbedaannya kalau tafhim itu lafal Allah didahului harokat fathah atau doma, kalau yang tarkik adalah didahului oleh harokat kasroh. Bisa dipahami anak-anak ya. Nah, ini pelajaran kita hari ini tentang bacaan tafhim yaitu tebal dan tarkik tipis pada bacaan huruf lam pada lafal jalalah. Sekian anak-anak, mudah-mudahan yang kita bisa dipahami dan nanti tinggal dipraktekkan cara membaca Al-Qur'annya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.